takdirnya dan berbuka, maka wajiblah baginya membayar di waktu yang akan datang. Sehingga maknanya menjadi jelas. Paham ya? Maka makna dari fasihah adalah menjelaskan dari jumlah yang hilang, the missing link, missing sentences, kalimat yang hilang dijelaskan dengan al-fasihah ini. Maka makna ayat tadi dalam permasalahan puasa Ramadan, barang siapa dalam keadaan safar ataupun sakit di bulan Ramadan, tiba-tiba ayat membayar baginya di bulan yang akan datang. Apa takdirnya di sini? Fa'aftara fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Dari segi i'rab pun jelas. Maka iddatun mubtada muakhar. Mana khabar muqaddamnya? Fa'aftara fa'alaihi. Fa'alaihi jar majrur, khabar muqaddam. Begitupun di sini, kalau sudah jelas tadi ayat tentang puasa, maka takdirnya fa'aftara fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Maka kalau kita baca ayat semua, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Itu takdir dari mahdhuf yang kita timbulkan. Begitupun di sini. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin itu bersaudara. Maka perbaikilah jika dua saudaramu dalam keadaan berseteru. Kok seperti itu langsung? Kalian harus bersaudara. Kemudian islahlah, perbaikilah dua saudara di antara kalian. Ada di sana sentensis yang mahdhuf ataupun sentensis yang missing, yang hilang. Apa itu takdirnya? Seperti disebutkan oleh para ulama, maka takdirnya faida tasyajara. Maknanya jika di antara dua kalian saling berseteru, baru masuk ayat ini. Fa aslihu baina akhwaykum. Maka ini makna fasihah, sehingga maknanya jelas. Kalau kita artikan semuanya dan kita baca ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fatasyajara fa aslihu baina akhwaykum. Seperti itu. Maknanya setiap dari kalian adalah saling bersaudara, dan ada dua kaum mukminin yang saling berseteru, fa aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah, islahlah dari dua mereka yang berseteru tadi. Paham ya makna ayat sekarang? Maka ini makna fasihah. Maka i'rabnya di sini fasihah. Dan fa aslihu, maka aslihu fi'lun amr mabni ala hadfin nun, dan fa'ilnya waw takdiruhu antum. Maka perbaikilah kalian baina akhwaykum, baina dharf, dan dia mudhaf, dan akhwaykum mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihinya dengan ya, karena akhwaykum di sini dari ismul musanna, dan akhwaykum dhamir kaf mudhafun ilaih. Maka dari ayat ini, karena kita mentafsir ayat, maka harus kembali kepada i'rab agar menerjemahkan dengan baik dan benar di saat kita mentafsirnya. Maka dari sini selesai dari ayat yang kita tafsir, yang mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seluruh dari kalian itu sesama kaum mukminin harus bersaudara. Kemudian fa aslihu baina akhwaykum. Tadi takdirnya jika di antara kalian ada yang berseteru dari dua orang, fa aslihu baina akhwaykum, maka wajib bagi kalian untuk memperbaiki mereka yang berseteru tadi. Maka faedah dari ayat ini, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui dari segi makna, dari i'rab, maka asal dari permasalahan kaum muslimin dan mukminin kita ini saling bersaudara. Maka persaudaraan kita tidak diikat dengan darah saja, tidak diikat dengan ar-raham, di mana kita saudara sekandung dari ibunda kita, tidak. Tetapi persaudaraan yang dibina dan juga diikat oleh asy-syariah, oleh
iman dan Islam. Maka bisa jadi kami dari Bandung, bisa jadi kami dari Sumatera, kemudian kami datang ke Mamuju di Tike, Sulawesi Barat ini, maka kita merasa datang kepada saudara kita dan kita senang menghadiri wajah-wajah yang mulia bersama saudara kita, dan begitupun saudara-saudara kita senang dengan kedatangan kami. Maka jika ditanya, apakah di antara kita ada kerabat? Tidak. Apakah di antara kita ada hubungan darah? Tidak. Namun di antara kita ada iman dan Islam dan manhaj yang hak. Inilah yang mengikat kita menjadi ucapan Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan itu kenyataan. Bahkan persahabatan kita, pertemanan kita, persaudaraan kita lebih dalam dan lebih deeper, lebih kuat dan dalam daripada hanya sekedar hubungan rahim. Maka oleh sebab itu telah berkata syair di Lughatil Arabiyah, telah berkata penyair di Lughah Arabiyah, rubba akhin laka lam talidhu ummuk, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Maka bisa jadi akhin laka, menjadi sahabat kamu yang kental, the old friend, the best friend, yang peduli dengan kamu saudara itu, yang membantu dakwah kamu saudara itu, yang membantu kehidupan kamu saudara itu, yang mana saudara itu lam talidhu ummuk, tidak pernah keluar dari rahim ibumu. Saudara dari mana? Saudara karena iman dan Islam. Maka syair ini menunjukkan bahwa dari antara persaudaraan yang sangat kental seperti the old friend, the best friend, teman terbaik, teman kental, ternyata bisa jadi bukan dikarenakan dari rahim yang sama dan dari darah yang sama, tetapi apa? Karena iman. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Bisa jadi saudara kamu yang kental, yang memperjuangkan kehidupan kamu dengan hartanya, dengan martabatnya, membela kamu sehidup semati, dikarenakan iman dan Islam dan bukan karena rahim dari ibunda. Maka bisa jadi, dan ini banyak, betapa dari saudara kandung kita yang sama-sama keluar dari rahim ibunda malah jauh dengan kita, dan bahkan selain dari jauh bisa jadi memusuhi kita dan tidak ingin kebaikan mengalir kepada kita, hasad, iri dan dengki, dan itu banyak. Namun bisa jadi kebaikan dan kerjasama yang impact dikarenakan dari saudara yang bukan dari rahim, seperti kami sebutkan di dalam syair tadi. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, barakallahu fikum, asal sesama kita, sesama kaum muslimin adalah saling bersaudara. Dan dari prakteknya disebutkan di Al-Quran, kita harus bersaudara ini jika di antara kita ataupun ada di antara kita kaum muslimin yang saling berseteru si fulan dengan fulan, fa aslihu baina akhwaikum, wajib bagi kita untuk mengislah, untuk memperbaiki keadaan dua orang yang berseteru sesama kaum muslimin ini. Ini kewajiban kita sebagai praktek innamal mu'minuna ikhwan. Namun berapa banyak kaum muslimin di saat mendapati si fulan sedang berseteru dengan si fulan yang lainnya, tidak saling memberikan salam, tidak mau tegur sapa, meskipun satu atap masjid, tetapi yang satu salat di utara dan yang satu salat di selatan, ataupun tidak mau berpapasan muka. Kemudian kita malah menjadi orang yang ketiga. Kemudian kita malah dari keadaan yang panas dari kedua itu, kita menuangkan pertamax turbo kepadanya untuk lebih menyulut perpecahan yang ada. Tidak. Justru kita meredamkan keduanya. Justru kita mengislah keduanya. Itulah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Maka ini yang perlu kita sadari, bahwa kita sebagai saudara di antara kita. Dan jika di antara kita ada yang terpecah,
maka dilaksanakan islah, bukan kita malah mengompori ataupun menjadi the third, orang ketiga yang menyebabkan perpecahan semakin besar. Tidak. Maka ini faedah yang agung dari ayat ini, di mana sesama kaum muslimin di antara kita adalah saling ikhwah, saling mencintai. Kemudian di dalam dibukakan biar langsung minum saya. Kalau seperti itu susah. Maka di sini kita ingin membahas setelah permasalahan ayat ini adalah di sana banyak adillah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ataupun Sunnah bahwa asal di antara kita haruslah saling mencintai. Maka ayat yang pertama tadi yang kita tafsirkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Dan di sana ada juga ayat yang kedua seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka di dalam ayat ini pun sama, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah. Maka Muhammad Nabi utusan Allah itu dan bersama orang-orang yang besertanya para sahabat dari kaum mukminin, awal dari perkumpulan collaboration manusia dari berbagai jenis, dari interracial, dari Bilal dari Afrika, dari Salman Al-Farisi dari Iran, dan juga dari Arab, dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Quraisy, dan juga bahkan dari Muhajirin dari Madinah. Maka semuanya berkolaborasi untuk melindungi Nabi dan mengikuti Nabi dan berjihad bersama Nabi. Maka mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan bagaimana ukhuwah mereka. Disebutkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka bagaikan singa-singa yang buas kepada musuh-musuh Islam, dan bagaikan pedang-pedang yang terhunus kepada musuh-musuh Islam. Namun ruhama'u bainahum, namun di antara mereka ruhama, mereka saling mencintai, mereka saling berlemah lembut, mereka saling bantu membantu. Maka inilah ayat yang kedua dari permasalahan penjelas dari ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa di sini Nabi Muhammad dalam prakteknya beserta para sahabatnya, walladzina ma'ah, bersama orang-orang yang bersamanya, maka mereka itu keras kepada musuh-musuh mereka dan saling mencintai dan penuh kelembutan kepada sesama mereka. Maka ini ayat yang kedua, dan di sini menjadi pendalilan yang jelas tentang al-ukhuwah al-islamiyah yang dilandaskan atas taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di sini para sahabat terdapat dari berbagai racial, dari berbagai ras, dari berbagai suku, bersatu di Madinah untuk melaksanakan tauhid dan menghancurkan kesyirikan dan mengikuti nabinya Muhammadin dan nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras kepada musuh-musuhnya dan saling mencintai di antara mereka. Maka di sini di zaman sekarang justru terbalik. Kebanyakan dari kelompok al-khawarij, yang mana mereka kelompok ahlul bid'ah, maka kebalikan dari pelaksanaan kaum muslimin, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, maka kelompok al-khawarij mereka saling berbunuhan sesama kaum muslimin, dan mereka menyanjung dari orang-orang kafir, dan ini hakikat. Seperti saudara kami yang bekerja di Polda,
dari termasuk Densus 88 mengisahkan kepada kita bahwa mereka yang membuat bom Bali dan sebagainya dari para teroris, maka mereka mendapatkan dana dari kufar. Maka mereka adalah pelonco-pelonco suruhan kufar, mendapatkan uang-uang yang dikirim dari bank-bank Swiss dan yang lainnya. Kemudian mereka menghancurkan kaum muslimin, memerangi polisi, BRIMOB, ABRI, dan membuat bom-bom bunuh diri beserta bom-bom yang membuat kaum muslimin menjadi mati